Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian tasawuf manajemen hati kitab Al-Hikam dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Dan untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilayya anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju dan mulai yang kami cari. Amin rabbal alamin. Kita lanjuti hikmah berikutnya, hikmah yang ketiga. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Kita lihat penjelasannya. Bila tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa, kecuali dengan takdir dan izin Allah. Apalagi tekad yang lemah, seperti halnya tekadmu. Nah, jadi keinginan kita, kemauan kita, tekad kita yang kuat dalam mengusahakan sesuatu itu tidak akan menghasilkan, tidak akan berguna, dan tidak akan berpengaruh apa-apa bila Allah tidak menghendaki, bila Allah tidak mengizinkan. Nah, jadi kalau kita hanya bersandar, berharap dan mengandalkan kepada tekad kita yang kuat saja, keinginan kita yang kuat saja, bila Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian hikmah ini bertujuan untuk mendinginkan api ketamakan yang menyala-nyala di dalam hatimu, yang selalu yakin bahwa segala sesuatu itu bergantung pada usahamu sendiri dan pasti berhasil. Harus diingat dan disadari bahwa ada ketentuan Allah, ada takdir Allah,
di sebalik usaha yang kita lakukan, keinginan yang kita usahakan. Nah, itu harus kita sadari. Jadi kesadaran akan adanya ketentuan Allah, adanya takdir Allah, maka kita tidak akan stres, kecewa, sakit hati bila apa yang kita usahakan itu belum berhasil. Karena hak mutlak hasil itu adalah ciptaan Allah, pemberian Allah, karunia Allah. Kemudian kita tidak akan tamak dan rakus pada apa yang kita inginkan, pada apa yang kita tekadkan. Kalau kita menyadari bahwa kalau Allah belum berkehendak, belum menentukan berhasil, semua yang kita usahakan itu tidak akan berhasil. Jadi supaya dipahami, di situ ada takdir Allah, ketentuan Allah. Ada qada dan qadar Allah. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun tinggi himmah atau keinginan kita dalam berikhtiar untuk mencapai tujuan dan cita-cita, namun tidak akan dapat menembus ketentuan atau qadar Allah. Kita boleh berkehendak, tetapi kehendak kita tidak akan mampu mengalahkan kehendak Allah. Itulah sebabnya mengapa kita harus menanamkan keyakinan akan qada dan qadar Allah. Gunanya agar kita tidak menyesal dan stres manakala tidak mampu meraih cita-cita kita, dan tidak kecewa serta putus asa manakala menemukan kegagalan. Nah, ini harus dipahami, ya. Kita harus percaya dan yakin kepada qada dan qadar Allah, kepada ketentuan Allah. Kalau kita yakin dan percaya dan sadar kita akan adanya qada dan qadar Allah, maka kita tidak akan stres, kecewa, sakit hati ketika apa yang kita usahakan, ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita tekadkan untuk kita lakukan itu belum berhasil. Betapapun kita ingin dan berusaha keras untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tekadkan, apa yang kita maui, tetap juga tidak dapat menembus dinding takdir Allah. Tetap juga tidak dapat merubah takdir Allah yang sudah Allah tentukan. Jadi kesadaran akan hal itu membuat kita itu bisa bersabar dan tidak kecewa dan putus asa ketika apa yang kita usahakan, kita tekadkan, apa yang kita inginkan itu belum berhasil. Kemudian berikutnya firman Allah dalam Al-Quran, katakanlah, sekali-sekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Jadi Allah sudah menentukan kita celaka atau bahagia, kita masuk surga atau masuk neraka, kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah sebelum alam ini diciptakan. Nah, jadi sekali lagi kesadaran akan hal itu membuat kita bisa bersabar,
membuat kita bisa ridho, membuat kita tidak stres, sengsara dan menderita ketika apa yang kita cita-citakan, kita usahakan belum berhasil. Dan ketika kita terkena musibah, ya musibah apapun itu, ya baik musibah kepahitan hidup maupun juga kelapangan hidup. Kemudian berikutnya firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, tiada ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Jadi bencana apapun, musibah apapun, kejadian apapun yang ada di alam ini, di bumi ini, pada diri kita, itu sudah tertulis, sudah ditetapkan pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, kita akan terkena musibah. Itu sudah tertulis semuanya di kitab yang namanya Lauh Mahfuz. Sebelum alam ini diciptakan, sebelum kita ini ada. Jadi kesadaran akan hal itu membuat kita itu bisa bersabar ketika menerima musibah, ketika apa yang kita inginkan belum terkabul, ketika apa yang kita tekadkan, yang kita maui belum terlaksana, belum ada. Jadi kesadaran-kesadaran akan adanya takdir Allah, ketentuan Allah, itu membuat hati kita tenang, membuat kita tidak tamak dan rakus terhadap usaha ikhtiar kita. Karena sekali lagi, ikhtiar kita itu tidak memberikan bekas apa-apa. Adapun hasil adalah ciptaan Allah, ketentuan Allah, karunia Allah, pemberian Allah. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pena sudah kering dan lembaran sudah dilipat. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya adalah suratan takdir semua orang sudah tertulis, sudah selesai, sudah tertulis di kitab namanya Lauh Mahfuz. Kapan kita mati, kemudian jodoh kita siapa, kemudian rezeki kita, dan kemudian apa-apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita ini termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Kemudian akhir hidup kita ini apakah su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Itu semuanya sudah tertulis di kitab namanya Lauh Mahfuz. Sudah selesai dituliskan, sudah selesai ditakdirkan sebelum kita diciptakan, sebelum alam ini ada. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya saja aku melakukan seperti ini, niscaya akan begini dan begini jadinya. Tapi katakanlah, Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Nah, ini juga penting. Ketika terjadi kepahitan hidup dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, ya jangan sekali-sekali kita mengatakan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kalau kita mengatakan demikian, itu kita membuka pintu setan untuk membisikkan, menggoda, menggiring kita
kepada kehinaan, kehancuran, dan ketidakridhaan atas apa yang terjadi sama diri kita. Nah, jadi katakanlah Allah sudah menakdirkan, menentukan sebelum kita diciptakan. Allah sudah menakdirkan, menentukan, dan menulis bahwa kita akan kena musibah. Jadi kesadaran akan hal ini membuat kita itu bisa bersabar dan membuat kita tidak akan mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Dan membuat kita bisa ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah itu iman?" Menjawab Nabi, yaitu bahwa engkau beriman dengan Allah. Engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian engkau beriman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian engkau beriman kepada hari kemudian. Dan juga engkau beriman kepada qadar baik atau ketentuan baik, ya qadar buruk, ketentuan buruk, manis dan pahit adalah dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan itu jelas maka bahwa qada dan qadar, ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk, itu merupakan rukun iman. Dan mesti kita imani, kita yakini bahwa keburukan dan kebaikan itu semuanya dari Allah. Kepahitan, kesempitan kehidupan yang kita alami itu semuanya ketentuan Allah. Kebahagiaan, kelapangan hidup yang kita rasakan, kita alami, itu juga semuanya ketentuan dan takdir Allah. Dan ini wajib kita imani. Ya. Kemudian berikutnya, Imam Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata bahwa Imam Alauddin, semoga Allah merahmati dan meridainya, mengatakan qada ialah keberadaan wujud, keberadaan atau wujud semua yang ada di Lauh Mahfuz. Sedangkan qadar ialah perincian qada Allah itu di alam nyata satu demi satu. Ini kata Imam Ghazali yang diterangkan oleh Imam Alauddin. Nah, jadi qada itu adalah keberadaan atau wujud semua yang ada di Lauh Mahfuz. Ya. Ketentuan-ketentuan makhluk Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, baik yang akan kita alami nantinya, itu semuanya ada di Lauh Mahfuz. Kejadian-kejadian yang akan kita jalani, itu semuanya ada di Lauh Mahfuz. Sudah ditentukan, sudah selesai diciptakan, sudah selesai ditentukan. Nah, adapun qadar adalah perincian qada Allah di alam nyata. Jadi satu demi satu Allah tentukan di alam nyata ini, di dunia ini, apa yang ada, apa yang sudah ditentukan oleh Allah di kitab di Lauh Mahfuz. Jadi perinciannya
Allah rincikan di alam dunia ini. Itu yang namanya qadar. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, jadikan rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, beri kami kesabaran. Beri kami kesabaran ya Allah. Beri hati kami kesabaran dalam menerima ketentuan yang Engkau takdirkan ya Allah. Buka hijab yang menyelimuti hati kami ketika kami mendapat musibah, sehingga kami bisa mengambil hikmah dari musibah yang ada. Ya Allah, lindungi kami, keluarga kami dari musibah dan bala bencana ya Rabb. Dan lindungi kami dari perbuatan syaitan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu. Tuntun hati kami ya Allah agar mudah melakukan ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.